Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Nur Hasansyah, dosen program studi gizi, program sarjana di mata kuliah penilaian konsumsi gizi, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode food account. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan metode penilaian konsumsi pangan, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dari food account, dan mahasiswa mampu menjelaskan cara melakukan metode food account. Outline-nya, pendahuluan, prinsip, metode, kelebihan dan kekurangan dari food account, serta bagaimana bentuk formulir food account itu sendiri. Baik, kita mulai pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam penilaian konsumsi pangan atau survei konsumsi pangan itu ada beberapa metode. Metode-metode tersebut yang sering kita gunakan ada recall 24 jam, ada food frequency questionnaire atau semi quantitative food frequency questionnaire, kemudian ada food weighing, baik itu food record ataupun food weighing yang langsung. Kemudian ada food account dan NBM, neraca bahan makanan. Dari metode-metode ini ada yang sifatnya individu, ada yang sifatnya populasi. Nah, salah satu sifatnya populasi atau kelompok yaitu food account. Itulah yang akan menjadi kita bahas pada kesempatan kali ini. Food account merupakan sebuah metode yang difokuskan untuk mengetahui jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam skala rumah tangga. Jadi secara prinsip metode ini adalah makanan yang disediakan dalam skala rumah tangga, yaitu makanan yang dikonsumsi sebagian besar oleh seluruh anggota rumah tangga yang sedang berada dalam satu dapur. Jadi ini adalah pencatatan makanan yang dikonsumsi oleh seluruh anggota rumah tangga ataupun sebagian besar. Prinsip-prinsipnya metode ini difokuskan untuk mengetahui atau menggali informasi dan tentu saja pada periode waktu tertentu, yaitu bisa harian, bulanan, ataupun juga mingguan. Biasanya sih 7 hari. Semua makanan yang masuk ke dalam rumah tangga itu kita catat, baik yang dibeli maupun yang dibeli oleh orang lain. Dan jumlah setiap makanan yang dicatat itu dicatat dalam ukuran rumah tangga atau ukuran retail. Dan catatan juga dapat mencakup nama, merek, harga, dan lain-lain. Jadi segala macam informasi bisa ditambahkan. Kemudian metode ini mengasumsikan bahwa tidak ada perubahan besar dalam persediaan rumah tangga selama periode survei. Kalau kita melihat di masa lalu, biasanya itu tidak ada perhitungan makanan yang diambil dari makanan dan minuman yang dikonsumsi di luar rumah. Makanan yang dibuang sebagai sisa makanan ataupun yang busuk atau yang diberikan kepada hewan peliharaan. Jadi dengan metode ini kita tahu bagaimana perubahan makanan yang dikonsumsi, baik itu yang dibuang maupun yang tidak dikonsumsi oleh anggota rumah tangga. Semua anggota rumah tangga sangat terbiasa dengan makanan yang dibeli dan diolah di dalam dapur keluarga. Oleh karena itu, pengadaan makanan dalam rumah tangga memperhatikan kesukaan semua orang atau sebagian besar anggota rumah tangga. Dan fokus pada metode food account ini yaitu mengidentifikasi jumlah makanan yang dikonsumsi individu dalam rumah tangga menurut apa yang disediakan di rumah tangga, bukan menurut apa yang sering dikonsumsi di luar rumah. Jadi di garis bawah apa yang disediakan rumah tangga. Lalu kita bisa menyimpulkan bahwa makanan yang dikonsumsi individu dan keluarga itu cenderung tidak jauh berbeda, sehingga setelah diketahui jenis dan jumlah makanan selama 1 bulan atau 1 minggu, hal tersebut dianggap sebagai representasi selama 1 tahun. Dan ketersediaan makanan dalam rumah tangga merupakan faktor kuat dalam mempengaruhi tingkat asupan seluruh anggota keluarga. Metode jumlah makanan ini atau food account ini tidak cocok dilakukan di rumah sakit atau puskesmas rawat inap. Jadi metode ini adalah metode untuk menilai survei konsumsi tingkat rumah tangga. Bagaimana melakukan food account?
Hal yang paling mendasar dari metode food account yaitu konsumsi makanan tertentu pada salah seorang individu dalam rumah tangga cenderung tidak diperhatikan. Jadi, jika makanan yang dikonsumsi secara khusus oleh individu dalam rumah tangga tidak selalu disiapkan dan diolah dalam rumah tangga yang dijadikan responden. Contohnya, seorang yang sangat suka makanan tertentu di sebuah warung, maka warung makan dan makanan tersebut tidak sesuai di rumahnya, maka makanan tersebut tidak dideteksi oleh food account meskipun konsumsi makanan kesukaan tersebut tinggi oleh individu tertentu yang menjadi responden. Jadi FAO menyarankan masukkan makanan pemberian yang dapat dari luar rumah atau pihak lain selama periode survei ke dalam metode food account. Pada food account, pencatatan dilakukan pada periode musim yang ekstrim jika musim dianggap dapat membedakan jenis dan jumlah asupan makan dalam satu daerah. Dengan demikian, ketersediaan pangan rumah tangga dapat diketahui dengan tepat jika menggunakan food account. Metode ini juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan yang menyebabkan perubahan stok pangan pada tingkat wilayah. Seperti kondisi iklim, misalnya di Indonesia, itu dapat membedakan ketersediaan pangan rumah tangga yang berbeda antara pantai, gunung, maupun perkotaan. Begitu pula variasi pangan yang tersedia antara kedua musim, baik itu musim hujan maupun musim kemarau. Sebaiknya periode pencatatan food account lebih lama dan dilakukan pada musim yang beresiko. Di beberapa negara, food account dilakukan selama 1 tahun. Metode food account dapat menilai asupan gizi keluarga dan besarnya pengeluaran serta daya beli pangan keluarga. Dapat dilihat dari tingkat ketahanan pangan keluarga. Metode food account juga dapat dilakukan di rumah tangga, khususnya rumah tangga yang menjadi indikator-indikator tertentu, misalnya kemiskinan, dan lain-lain. Sifat metode food account spesifik terhadap jenis rumah tangga tertentu yang berisiko tinggi mengalami rawan pangan, misalnya pada nelayan, petani, dan buruh. Jika rumah tangga yang berisiko mengalami kerawanan pangan tersebut mengalami defisit pangan, maka parameter rawan pangan akan mengancam secara umum. Ini kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk mengetahui prospek pada masa yang akan datang terkait dalam jaminan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan wilayah. Kemudian harganya murah, tidak mahal dan relatif cepat, dan dapat diketahui tingkat ketersediaan bahan pangan di tingkat keluarga pada periode tertentu, kemudian dapat mengetahui daya beli keluarga, dan tentu saja bisa menjangkau responden yang lebih banyak. Sedangkan untuk kekurangan yaitu tidak dapat mengukur secara aktual dan sangat tergantung pada kejujuran responden sehingga potensi biasnya terlalu tinggi. Berikut contoh formulir food account nanti saya akan share juga filenya. Ini ada beberapa contoh. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.